Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mursyid Official Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada rubrik kisah sahabat ini. Kita akan menceritakan salah satu sahabat yang menjadi tokoh dalam kabilahnya. Ya, tokoh dalam kabilahnya, pemimpin dalam kabilahnya, yang mana ya kebijakan-kebijakan beliau dalam kabilah beliau adalah kebijakan yang sangat didengarkan dan ditaati. Ya, bahkan ya, kita akan menceritakan bagaimana bentuk ketaatan bahkan bisa mempengaruhi stabilitas kehidupan kabilah-kabilah lainnya di bangsa Arab, ya, khususnya dalam persoalan perdagangan atau pemasokan kebutuhan sehari-hari, ya, seperti makanan dan sejenisnya. Nah, sahabat yang akan kita ceritakan di kesempatan ini ya bernama Sumamah, ya. Bernama Sumamah bin Athal, ya. Sumamah bin Athal Al-Hanafiyah, atau dia berasal dari Bani Hanifah. Nah, di tahun ke-6 Hijriah, di tahun ke-6 Rasulullah hijrah, di situ Rasulullah memberikan masukan atau memberi ide atau meniatkan untuk memperluas dakwah Islam, ya, dengan cara mendakwahi para pemimpin-pemimpin Arab. Setidaknya ada 8 pemimpin kabilah di Jazirah Arab itu diberikan atau dikirimkan surat. Ya, raja-raja Arab, ya, itu dikirimkan surat, ya, termasuk sebenarnya non Arab, ya, termasuk Persia, Romawi dan lain sebagainya yang merupakan bagian daripada objek dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang dikirimi surat adalah Sumamah bin Athal ini, ya, karena sebagai pemimpin, ya, kabilah Hanifah, ya, di mana beliau menjadi orang yang diberikan kepercayaan untuk memberikan keputusan, termasuk dalam hal ini adalah menerima surat tadi, ya, surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, mengutus utusannya untuk, ya, mengirimkan surat tersebut dan, ya, juga diterima oleh Sumamah. Diterima oleh Sumamah dan Sumamah membaca pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumamah ini termasuk orang yang membenci dakwah Rasulullah, ya. Sehingga datangnya surat ini dia merasa bahwa ini adalah, ya, penghinaan. Dia pun tidak mau mendengarkan apa yang dibacakannya. Sudah, kalau itu surat dari Muhammad, ya, saya tidak mau mendengarkannya. Nah, sehingga, ya, bahkan muncullah kebencian, ya, keinginan untuk memerangi, membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dia, ya, karena melihat bahwa ternyata dakwah Islam ini makin melebar, ya, salah satu indikatornya adalah dia mengirimkan surat, ya, kepada raja-raja untuk mendakwahi mereka, untuk memperluas, ya, wilayah dakwah atau memperluas gerakan dakwah Islam ini. Maka Sumamah berencana untuk melakukan hal-hal yang bisa untuk menghambat, bahkan mungkin bisa menghentikan. Ini keinginan besar Sumamah, ya, ketika melihat Islam makin berkembang. Nah, ketika itu Sumamah pun berpikiran, ya, dan membuat rencana untuk, ya, melakukan atau memberikan mudarat bagi dakwah Islam ini, ya, karena dia ketahui bahwa Muhammad dan agamanya ini banyak merugikan, ya, bangsa-bangsa Arab, ya, sehingga, ya, itu bisa menjadikan atau merugikan, ya, seluruh bangsa-bangsa Arab. Nah, sehingga hal ini harus ditekan atau bahkan dihilangkan. Nah, Sumamah pun membuat rencana, ya, untuk, ya, bagaimana
menyelesaikan persoalan ini. Ya. Di antaranya adalah dia pernah berencana untuk membunuh Nabi, mengundang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sengaja, ya, lalu kemudian ya membunuh beliau. Ya, tapi ternyata rencana ini diketahui, ya, diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada kabar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya isyarat tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala melalui orang lain, yang melalui perantara mencegah, ya, sehingga ya rencana yang dilakukan atau direncanakan oleh Sumamah gagal. Nah, setelah kondisi itu kemudian Sumamah berupaya untuk mencari cara lain lagi, ya, di antaranya adalah dia berupaya untuk langsung datang ke kota Madinah pada waktu itu. Nah, dia pun berupaya untuk langsung ke kota Madinah, ya, yang bertujuan untuk mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di pinggiran kota Madinah, ya, singkat cerita, sesampainya di pinggiran kota Madinah dia berupaya untuk bagaimana tidak dikenali, ya, dengan berpura-pura menjadi budak yang diperdagangkan atau tawanan, ya, yang dipersiapkan untuk dijadikan budak, ya, di pasar. Nah, lalu kemudian ya ada yang menemukan Sumamah, ya, dan berupaya untuk mengenalinya, namun Sumamah ini memang ya tidak dikenali oleh orang-orang Madinah. Ya, dan akhirnya dia pun dijadikan budak, ya, dijadikan tawanan. Nah, ketika ditawan, ya, maka kemudian dia diikat oleh yang menemukan, ya. Jadi yang menemukan Sumamah ini tidak mengenal siapa Sumamah. Ya, setelah dialog dengan Sumamah, akhirnya dia diputuskan menjadi tawanan yang akan dijadikan atau diperjualbelikan atau mungkin dibebaskan. Nah, sembari ya karena azan sudah berkumandang, maka sahabat yang menemukannya ini pun ya dia mengikat Sumamah di teras dari masjid. Ya, lalu kemudian ya, yang membawanya masuk sholat. Nah, selesai dari sholat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang ya memimpin sholat, dan beliau keluar. Ya, jadi tidak ada yang mengenalinya. Lalu kemudian beliau keluar dari dari masjid. Ternyata Rasulullah mengenali sosok Sumamah. Ya, kenapa tidak kenal? Karena dia pemimpin. Ya, bagaimana mungkin tidak mengenali? Ya, maka beliau mengenali Sumamah ini karena ya termasuk orang-orang yang ditujukan surat. Ya, dari 8 surat yang disebar oleh Rasulullah, salah satunya ditujukan kepada Sumamah. Nah, Sumamah ini ya, kemudian disampaikan, ya, ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan bahwa ya, orang ini adalah, ya, apakah kalian tahu siapa orang ini? Ya. Maka orang-orang pun bertanya-tanya, siapa orang ini? Kita tidak kenal. Katakan ini Sumamah bin Athal. Ya, Sumamah bin Athal ini adalah tokoh yang dia adalah orang besar di kaumnya. Ya, masa kalian tidak mengenali? Ya, jadi ketika itu karena dia dianggap budak pada saat itu, maka Rasulullah pun katakan fa ahsinu asarahu. Kalau begitu perbaiki pelayananmu, ya, kepada beliau, ya, kepada dia, ya, meskipun dia adalah tawanan, ya. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Sumamah. Ya, waktu itu ya beliau ya bertanya, ma indaka ya Sumamah. Ya, apa yang kamu inginkan wahai Sumamah? Ya, apa yang kamu inginkan dan datang ke sini? Ya. Maka Sumamah pun mengatakan bahwa ya, saya berharap kebaikan wahai Muhammad. Saya berharap kebaikan. Ya, tapi kalau kamu ingin membunuh saya, bunuh saja. Ya. Yang di hadapanmu ini adalah manusia yang bernyawa. Silahkan. Ya. Atau kamu mau membebaskan saya, ya, saya syukuri itu. Saya
terbebas. Ya. Atau mungkin kamu mau menebus saya dengan harta. Saya akan siapkan. Saya akan sampaikan ke kaum saya untuk menyiapkan harta menebus saya. Silahkan. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, sebenarnya menginginkan Sumamah ini masuk Islam, ya, ingin mendakwahi. Tapi karena responnya seperti itu maka Rasulullah tinggalkan. Ya. Ketika ditinggalkan, ya, mereka pun melayani, ya, siapa? Sahabat yang menjaga Sumamah ini melayani betul dengan baik, memberikan makan, minum dan lain sebagainya, melayaninya secara maksimal. Nah, keesokannya Rasulullah datang lagi. Ma indaka ya Sumamah? Ya. Apa yang kamu inginkan wahai Sumamah? Ya. Apa yang kamu inginkan? Ya. Apa yang ya, kamu harapkan di kota Madinah ini? Maka Sumamah dengan jawaban yang sama. Tidak ada yang lain yang saya inginkan. Ya, sekarang malah saya serahkan kepadamu wahai Muhammad. Kamu mau membunuh saya sebagai tawanan, saya pasrah. Mau dibunuh silahkan. Mau dibebaskan saya syukuri. Atau ya mau diganti atau ditukar, ya, ditebus, ya, supaya saya juga bisa bebas, ya, kamu dapat harta, ya, karena tebusan tersebut. Ya, maka Rasulullah SAW meninggalkan untuk kesekian kalinya. Ya. Nah, untuk ketiga kalinya Rasulullah pun datang. Ya. Keesokan harinya, ya, Rasulullah mendatangi Sumamah yang dalam keadaan terkurung. Mengatakan, terbukalah apa yang kamu inginkan. Ya, apa yang kamu inginkan wahai Sumamah? Ya. Maka Rasulullah SAW setelah bertanya seperti itu, ya, Sumamah pun terdiam dan mengatakan, saya tidak berubah. Ya, saya, kalau kamu mau membunuh saya silahkan. Kamu mau membebaskan saya silahkan. Atau kamu mau menebus saya, minta tebusan kepada kaum saya, silahkan, saya akan siapkan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu atliku Sumamah. Ya, sudah. Kalau memang seperti itu, ya, bebaskanlah Sumamah ini tanpa syarat. Ya. Ketika dibebaskan, ya, Sumamah pun meninggalkan kota Madinah, ya. Lalu kemudian dia setelah beberapa saat dari kota Madinah, dia pun, ya, masih di sekitar kota, ya, dia pun berpikir, makin memperlambat jalannya dan berpikir, ya, dan akhirnya kembali. Ya, dia kembali, ya, memutar haluannya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Rasulullah, saya bersyahadat. Saya bersyahadat, ya Muhammad. Ya. Sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling membencimu mungkin di muka bumi ini. Tapi sekarang, ya, saya menjadi manusia yang paling mencintaimu di muka bumi ini. Begitupun, ya, agamamu adalah agama yang paling saya benci. Dan sekarang menjadi agama yang paling saya cintai. Ya. Bahkan kota ini, kata Sumamah, ya, Madinah ini, ya, karena keberadaanmu di sana, saya pun membenci kota ini. Tapi sekarang dia menjadi kota yang sangat aku cintai. Ya, lalu Sumamah pun bertanya kepada Rasulullah, ya, sekarang saya masuk Islam, ya, saya sudah Muslim, wahai Muhammad, ajarkan saya apa yang harus saya lakukan. Ya, kebetulan, ya, saya mau melewati Mekah dan saya, ya, mungkin akan umrah di Mekah. Tolong berikan saya nasihat. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengarahkan dan mengajarkan. Apa yang beliau ajarkan adalah, ya, mengajarkan tentang khususnya tata cara umrah yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka diajarkanlah Sumamah mulai dari awal berihram, bertalbiyah dan sampai di Ka'bah dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian Sumamah pun memahami pelajaran itu dan akhirnya melakukannya. Nah, ketika
Sumamah masuk berihram, ya, dan sudah mendekati kota Madinah, dia makin mengeraskan talbiyah, ya, karena salah satu tata cara dalam umrah itu adalah bertalbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamdah wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diucapkan, ya, ketika kita sudah melewati miqat. Ya, kita terus mengulang-ulang itu sampai kita di depan Ka'bah. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Itu terus kita ulang-ulangi sampai kita berada di hadapan Ka'bah. Ketika tawaf, itu sudah beda bacaannya. Nah, Sumamah melakukan hal tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, terus sampai dia mendekati Mekah. Orang-orang pun, ya, terheran, bacaan apa yang dibaca Sumamah itu. Makanya Sumamah bin Athal ini terkenal dengan gelar orang yang pertama bertalbiyah. Ya, Muslim yang pertama bertalbiyah, ya, di hadapan Ka'bah atau menuju Ka'bah. Ya, atau ketika umrah. Jadi sebelumnya tidak ada, karena memang tidak ada ibadah haji dan umrah bagi kaum muslimin, ya, sebelum beliau sebelum terjadinya Fathu Makkah itu, ya, dilarang untuk berhaji dan umrah. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama bahwa gelar beliau itu sampai dikatakan orang yang pertama bertalbiyah, ya, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya, bertalbiyah, ya, ketika masuk atau menuju Makkah. Nah, Sumamah, ya, sahabat sekalian dirahmati Allah, orang-orang awalnya tidak mengetahui. Orang-orang Quraisy pun melihat apa bacaan itu. Ya, dan ternyata ada yang mengenal beliau dan mengatakan, wah, ini Sumamah ini. Kamu sudah muslim juga, masuk ke agama orang gila ini, ya, atau Rasulullah, ya, dikatakan, ya, dimaksudkan. Ya, maka dia katakan, ya, saya masuk Islam. Ya, saya masuk Islam, ya, dan, ya, saya, ya, mempelajarinya dan saya mengamalkannya. Dia katakan bahwa, ya, saya, ya, orang-orang pun mengatakan bahwa kenapa kamu meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Ya, maka Sumamah mengatakan masabautu, ya, walakinni taba'tu khaira dinin. Ya, saya tidak berkhianat, ya, saya tidak meninggalkan siapa-siapa, tapi saya memilih jalan yang lebih baik, menuju agama yang baik. Ittaba'tu dina Muhammad. Ya, saya mengikuti agama dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian dia pun, ya, di hadapan Ka'bah, ya, mengatakan bahwa kalian ini membenci Islam. Ya, kalian membenci Islam, maka, ya, nanti ini ancaman saya kepada kalian. Kalau saya kembali ke Yamamah, yaitu kampung daripada Sumamah ini, yaitu Yamamah. Kalau saya kembali ke Yamamah, saya akan merencanakan sesuatu yang akan merugikan kalian. Jadi dia ancam, karena kalian telah merugikan agamaku. Jadi dia mengancam penduduk Mekah pada saat itu. Nah, ternyata betul ketika sampai di kampungnya di Yamamah, ya, dia menginstruksikan, inilah kita katakan bahwa instruksinya didengarkan. Jangan mengirim, ya, jangan mengirim pokok masuk ke Mekah. Ya, jangan pernah masukkan, ya, menjual barang pokok ke atau bahan-bahan pokok ke kota Mekah. Ya, karena kenapa? Kabilahnya ini pemasok bahan-bahan pokok di pasar Mekah. Ya, akhirnya apa? Terjadi kelangkaan. Dan akhirnya harga pun mahal. Orang-orang Quraisy pada saat itu bingung mau ngapain ini. Orang-orang Yamamah menahan. Ya, menahan apa? Menahan barang-barangnya, tidak mau dijual di Mekah. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Nah, inilah ketika sistem perekonomian kita pegangi, ya, kita akan menyetir. Bahkan bisa berpengaruh pada dakwah. Sangat disayangkan, ya, ketika pengusaha Muslim kita hanya, ya, sebatas pada, ya, penghasilan yang terbatas atau
profit yang terbatas, bukan fokus pada sistem, tapi fokus pada produk pribadinya. Ya. Kalau kita mencontohkan apa yang dilakukan oleh Sumamah, yaitu kabilahnya sebagai pemasok ya gandum dan lain sebagainya, itu ya, beliau jadikan alat untuk bagaimana ya, membatasi orang-orang zalim ya, terhadap akses terhadap kebutuhan pokoknya. Dan betul ini sangat berefek. Orang-orang Quraisy pada waktu itu mengirimkan surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, ya, ini Sumamah menahan pasokan bahan pokok untuk masuk ke Makkah. Ya. Dakwahmu itu dikenal sebagai dakwah yang tidak baik, ya, yang memisahkan anak dan bapaknya, ya, istri dan suaminya, ya, saudara dengan saudaranya saling berantem. Ya. Sekarang, wahai Muhammad, itu Sumamah, salah satu anggotamu itu, ya, dia akan membunuh kota Mekah, tidak memasok ya, dari Yamamah, tidak memasok kebutuhan pokok dari Yamamah. Ya, maka suruh dia untuk ya, memasok kembali. Ya, ini ketakutan dari orang-orang Quraisy. Apa yang terjadi kemudian? Sumamah diinstruksikan untuk kembali memasukkan bahan pokok ke Mekah dan akhirnya ya kembalilah ya kondisi stabil seperti semula. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya, adalah hal yang ya penting untuk kita garis bawahi ya, bagaimana ya perjuangan itu harus dari berbagai aspek. Ya, khususnya ketika kita ya menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin satu kabilah. Coba lihat kebijakan Sumamah untuk memblokade atau memblok musyrikin Quraisy dengan cara tidak memberikan pasokan makanan, tidak memasukkan pasokan makanan. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka akan taat kepada agama ini. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Sumamah telah memberikan contoh bagaimana tegasnya beliau ya dalam persoalan-persoalan jika ya agama ini dizolimi. Agama ini ya dilakukan atau diperlakukan secara tidak adil. Ya, dan ini tentu saja yang kita harapkan dari setiap pemimpin untuk betul-betul memperjuangkan kepentingan agama, kepentingan umat ya. Karena ya, ketika umat ini berjaya, ketika agama ini berjaya, apa yang terjadi adalah ya, semua kemudahan-kemudahan akan mudah untuk kita dapatkan. Allah akan berikan kemudahan. Ya, kemudian juga bukan hanya dalam lingkup kaum muslimin, tapi seluruh kaum, seluruh umat. Ya, umat manusia itu akan mendapatkan keadilan ya, insya-Allah. Sayang sekali kita hanya terbatas pada kondisi-kondisi yang ya sifatnya pribadi ya, sehingga ya atau sifatnya fardiyah ya. Kita hanya fokus pada ibadah yang sifatnya fardiyah, sholat sendiri ya, kemudian berpuasa juga sendiri ya, tidak berpikiran untuk bagaimana mengembangkan ya agama ini ya menjadi sebuah agama yang memiliki program-program keumatan ya, bukan hanya untuk kepribadian kita. Nah, tentu saja sahabat sekalian dirahmati Allah ya, apa yang kita harapkan ya, apa yang kita semua hadapi ya, sahabat kita Sumamah ini ya, ketika kita juga sama menjadi tokoh ya dalam suatu komunitas, mari kita manfaatkan itu dalam kebaikan. Mari kita jadikan inspirasi ya Sumamah ini ya, dan menginspirasi kita sehingga bisa mencontohi beliau dalam kebaikan-kebaikan, diantaranya adalah menjadikan kekuasaan untuk ya memberantas kezaliman dan menegakkan al-haq, menegakkan kebenaran. Ya, semoga dari apa yang kita sampaikan ini bisa menginspirasi kita ya, khususnya dalam perjuangan-perjuangan kita insyaallah. Ya, Sumamah bin Athal ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang ya tentu saja kita berharap inspirasi dari beliau bisa melekat pada diri kita dan menghiasi diri kita dan menjadikannya semangat untuk berjuang dari berbagai aspek kehidupan manusia. Sekian sahabat sekalian dirahmati Allah. Terus ya
ya mari kita terus untuk menyebar kebaikan dengan ya mengikuti channel ini. Insyaallah kisah-kisah selanjutnya akan kita paparkan pada kesempatan yang lain. Ya, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.